Jangan malas, berarti si Rinaldi 17 tahun malas. Malas. Actually secara sales dengan punya kakak selebriti itu ngaruh gak sih? Betul. Dipunyai oleh kakaknya Raisa gitu. Tenang aja, kopi ini industrinya beda. Gimana perasaan lo waktu suaminya wakil presiden Amerika Serikat bisa mampir ke dua coffee DC ya? Wah, seneng banget sih Mas, alhamdulillah. Yes, kembali lagi setelah beberapa purnama, ya kan. Akhirnya ketemu lagi di tahun 2022 di acara MHM Podcast. Pastinya kita hari ini kedatangan tamu, seorang pebisnis, seorang pemilik kopi hits yang udah sampai ke negara Paman Sam gitu ya. Kalau clue-nya tuh mungkin saya sedikit nyanyi, boleh gak nih? Yang punya ini ternyata saya juga baru tahu hari ini ya, pas profiling gitu ya. Kalau saya nyanyi dikit mungkin kayak takkan pernah merasa. Nah, dia itu ternyata adalah seorang kakak dari penyanyi Raisa. Welcome Rinaldi Pratama. Terima kasih banyak. Pratama, sorry sampai salah gara-gara nyanyi. Aldi aja ya panggilannya ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Hero, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhirnya ya setelah scheduling berapa lama karena ada PPKM dan lain sebagainya. Jadi insya Allah 2022 dan seterusnya kita bahagia, sukses, sehat yang pasti ya. Sebelum kita mulai ngobrol aja nih. Dan kalau di MHM Podcast nih ada digium bahwa yang you never told in other places, you told in here. Jadi nanti ada beberapa hal yang belum pernah lo sampaikan di tempat lain, lo sampaikan di sini. Oke. Sebelumnya kita ada quick test dulu nih. Yeah. Quick test itu ya kayak ya lo jawab cepet aja. Misalnya A, B, C, D gitu ya. Oke ya. Oke, Rinaldi Nur Pratama. Pilih americano atau latte? Americano. Manis atau asin? Manis. Ini ada pertanyaan dari warga 2. Cereal Star Latte atau Creamy Regal? Kalau aku Cereal Star. Cereal Star. Di bawah gak? Petik mangga doang kayaknya di bawah. Oke, bola atau golf? Bola. Local atau western food? Local. Lokal ya. Oke. Lokalnya apa? Specified-nya? Lokal aku suka banget nasi uduk. Nasi uduk ya? Nasi uduk the best. Oke. Cipete. Easy going or well planned? Kind of hard but well planned. Well planned. Yeah. Punya anak atau nggak punya anak? Punya anak. Punya anak. Berapa? Baru satu. Baru satu. Rencana pengen 3. 3. Sama berarti. Music atau movie? Movie. Kalau gue bisa ketemu Rinaldi yang waktu usia 17 tahun, lo akan ngomong apa ke Rinaldi si 17 tahun ini? Jangan malas, satu. Yang kedua, jangan pernah takut melangkah. Itu aja. Jangan malas, berarti si Rinaldi 17 tahun malas. Tapi bisa masuk HI Unpad, it's quite of achievement dong. Alhamdulillah sih Mas. Nggak malas-malas banget lah. Iya enggak sih. Aturan HIUI gitu. Enggak. Cuma sedikit mengkhawatirkan. Oh gitu. Tapi lulus kan? Lulus alhamdulillah. Jadi sarjana HI. Sarjana hiburan Indonesia kayaknya. Bukan hubungan internasional ya. Oke, yang gue tahu dan mungkin beberapa yang gue udah profiling juga tentang lo, bahwa lo ini ada seorang pengusaha kopi, ya kan? Ada nggak usaha lain lo selain kopi? Untuk sekarang sih belum ada ya. Cuman dulu gue sebelum start kopi itu usaha pertama gue itu adalah di service oil and gas. Tapi gue ngambil usaha atau sempat employee? Sempat employee dulu, habis itu keluar
nyoba bikin service company sendiri. Jadi gue zaman dulu itu ngurusin POD tapi Apa sih POD? Plan of Purchase. Development. Jadi kalau seandainya oil company itu mau masuk, mau ngebor, mereka tuh kan harus ngasih plan of development, dikasih ke sekarang SKK Migas dulu. Iya, BP Migas benar. Jadi gue ngurusin spesifik social economic study-nya. Gitu. Nah di situ pada saat itu 2012 tiba-tiba BP Migasnya dibubarin, terus company juga KO waktu itu. KO. Gitu. Oh berarti bukan resign dong, maksudnya kayak? Enggak, gue pertamanya dulu gue 2009-10 tuh kerja di perusahaan. Habis itu by 2012 buat 2012 juga KO. Di tahun yang sama. Buat ini berarti lo sempat di usaha oil and gas itu ya? Iya, betul. Itu. Oke, kenapa gue belum pernah cerita loh? Iya, makanya. Kenapa KO ya? Karena waktu itu regulasinya berubah, terus juga banyak cut off pada saat itu, jadi juga gue nggak penetrasinya karena gue juga baru masuk ke trading ya? Enggak, bukan trading. Oil and gasnya? Oh bukan. Oil and gasnya ya itu tadi hanya ngerjain spesifik social economic study. Jadi kalau seandainya sebuah perusahaan oil and gas itu masuk ke sebuah daerah, apa nih apa keuntungan untuk masyarakat sekitar dari sosialnya, ekonomiknya? Oke. Jadi gue buat study tentang itu kayak konsultan lah ya berarti ya. Tapi not even a year ya. Not even a year. Oke, Nah sekarang kita masuk ke kopiknya itu ya. Iya. Bisa ceritain nggak awal mula mendirikan usaha kopi itu? Kalau nggak salah bareng Omar juga ya. Iya. Terus ya kenapa kopi? Ya kan industri kopi kan sebenarnya juga waktu itu udah banyak atau masih sedikit, nggak sebanyak sekarang? Waktu itu sih sebenarnya kalau waktu itu tahun berapa ya? 2016 Oke. Mas. Jadi dulu itu sebenarnya startnya itu dari 2015. Jadi 2015 itu di mall-mall Jakarta setiap weekend itu mereka selalu ngadain food festival. 2015. Nah, pada 2015 itu pun kan sebenarnya ojol online itu kan belum sebesar sekarang. Iya. Jadi pada saat itu tuh aku berpikir bahwa wah ini mereka setelah festival ini mereka jualan kemana? Nah waktu itu aku kayak pameran gitu ya? Benar, waktu itu jadi aku berusaha mikir kita buat curated cafe lucu kali ya. Awalnya situ. Nah udah gitu curated cafe itu apa sih? Pujasera lah mas. Jadi gak hanya kopi doang? Benar, awalnya tuh begitu. Nah terus habis itu kita buat bisnis plan, terus kita ngobrol lah sama salah satu foundernya Anomali, Mas Agam. Kita present lah, ya. Mas ini gini menurut Mas Agam gimana? Dia bilang waktu itu, wah jangan sih kalau menurut gue. Kalau lo bisnis plannya seperti ini di saat mereka namanya besar, lo pasti ditinggal. Nah lo harus punya sebuah produk yang bisa lo banggakan. Dia bilang gitu. Apa ya mas ya? Maksudnya produk itu besar dan ditinggalkan tuh lo join dengan company yang udah gede atau ini? Enggak, jadi kan tadi yang buah pemikiran gue, si brand-brand yang jualan di festival ini gue kurasi, gue masukin ke curated cafe ini. Tapi waktu itu, kalau brand-brand ini nanti pada berkembang lo pasti ditinggal. Dia bilang gitu. Nah terus apa ya mas ya? Udah kopi aja, waduh tapi kita gak ada yang ngerti tentang kopi. Cuman Mas Agam waktu itu convince kita bahwa tenang aja, kopi ini industrinya beda. Karena di kopi ini semua orang pasti akan saling membantu dan memberikan informasi secara cuma-cuma. Karena kan sebenarnya semua cara lo buat latte, cara lo buat cappuccino, americano itu kan semua gramasinya sama gitu. Jadi there's no secret in it gitu loh. Jadi gitu ya mas. Udah akhirnya pada saat hari itu juga dijelasin lah gini. Lalu waktu itu gue juga setelah itu gue nelpon salah satu sepupu gue. Dia itu baru resign jadi seorang barista. Tadinya dia mau kerja ke TV. Barista di Symmetry Coffee di Jakarta Barat. Terus gue telepon Eki, bantuin gue dong, gue bikin coffee shop nih. Aduh, gue tuh baru banget keluar gue lagi baru masukin CV ke salah satu stasiun TV. Ayolah bantuin gue. Terus ya udah. Momen banget. Terus akhirnya sampai sekarang kayak gini terus manage kita semua gitu. Dari situ startnya 2016 buka bulan Agustus 28.
habis itu benar Mas, ternyata yang perkataan Mas Agam itu bahwa semua akan saling membantu memberikan informasi itu nggak bohong sama sekali. Jadi habis gue buka tiba-tiba si yang punya Tuku Tio dateng, gue tanya. Jadi Tuku tuh lebih dulu? Tuku lebih dulu 6 bulan dari kita. Oh FYI ya, Tuku ini yang pertama kali di Cipete ya? Iya yang Cipete kan? Cipete dan ternyata juga ada geng Cipete nih ya kan? Iya betul. Oke. Dan saling mendukung ya? Saling mendukung betul. Jadi itu Tio datang ke dua, terus dia juga cerita bla 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 bla. Kalau seandainya gue bertanya tentang sesuatu ke dia pun dia akan willingly untuk ngejelasin apa itu, bagaimana cara ngebuatnya, proses seperti apa, hal-hal seperti itu Mas. Sebenarnya ada satu cerita yang lucu sih, bukan lucu ya. Betapa guyupnya Cipete. Jadi gue udah denger. Jadi 2017 dari ownernya Twin. jadi 2017 itu Mas, gue baru pindah ke tempat yang tadi pagi lo datang. Sebelumnya tuh bukan di situ. Sebelumnya ada di Cipete Dalam, kecil. Kapasitasnya cuma 20 orang. Nah, di situ di saat gue itu tuh malam Minggu, terus gue di booking satu tempat itu di booking untuk ulang tahun orang. Itu adalah bulan puasa. Bulan puasa sehingga jam 6 itu semua harus gue persiapkan. By jam 5 mesin gue jebol Mas. Belum acara tuh ya? Belum acara, mesin gue jebol sehingga gue gak bisa produksi kopinya kan. Gue panik, gue telepon lah Tio. Yuk, mesin gue jebol nih. Kira-kira lu bisa, lu punya mesin spare gak? Oke, tunggu gue kesana. Gak nyampe 5 menit dia datang, kan deket banget tuh. Tuh gue sama dua dia datang, dia cetrek-cetrek. Wah iya ini rusak nih. Yaudah lu tunggu bentar deh. Dia balik ke Tuku, tiba-tiba salah satu baristanya ngirimin mesin ke gue, dipinjemin. Ya udah gue survive. Kayak help each other gitu ya? Yes gitu. Jadi bukan kayak kompetitor gitu ya? No. Not gitu. even kompetitor. No. All industry coffee? All industry coffee. Masa sih? Yes. Segitu banyaknya segitunya kopi di Jakarta ini? Ya gue mungkin tidak bisa mengadres seluruhnya ya, tapi at least yang di Cipete itu semua seperti itu Mas. Even kita punya WhatsApp group namanya Pasar Kopi Cipete. Di situ nih bisa nih dalamnya, guys, susu gue belum datang nih, boleh nggak gue pinjam susu dulu? Then one of us will kirim. Oke. Terus dibalikin lagi. Nanti dibalikin berupa susu. Berupa susu juga gitu loh. Hal seperti itulah Mas. Iya. Gue juga sempat dengar dari yang tadi gue cerita itu kan di ownernya Twin House di Tanggal. Dia bilang gitu, sampai kalian tuh kayak punya komunitas sendiri gitu. Not only the coffee shop ya. Betul. Jadi sampai yang resto-restonya gitu ya. Dan juga kreatif industri di situ kan juga banyak banget Mas. Di situ ada Invia, ada Team Up, ada Maika Kolektif. Jadi dan mereka semua itu tuh jadi kawin gitu loh, dari sisi pengusaha kopi, pengusaha restoran, terus kreatif agensinya. Tuh ngobrol bareng, ngapain ya kita ya abis ini ngapain ya, sampai akhirnya kebentuk satu namanya ada Cipete Kreatif District gitu. Nah itu dia ngasih tau lah tentang info-info Cipete, dan yang paling besarnya medianya itu ada namanya Info Cipete. Nah itu itu yang buat salah satu bekas wartawan gitu loh. Terus jadi dia gue ngapain ya di Cipete, akhirnya dia buatlah platform itu di sosial media, di Instagram namanya Info Cipete. Itu benar-benar organik gitu ya, organik banget Mas. Even ada kaki lima baru di sini di gang ini, cobain ya guys gitu. Jadi seseru itu di dalam Cipete itu. Bahkan dia udah 2 kali nangkep maling loh. Info Cipete itu. Iya, gara-gara Instagram itu. Gara-gara Instagram. Nih sini motor ini dicuri jam sekian. Terus kurang lebih malamnya ketangkep. Gara-gara itu ngelacak sama polisi apa semua. Keren sih. Cipete itu beda banget. Asik. Jualan wilayah nih kayaknya. Tapi tadi yang kenapa kopi itu jadi bareng foundernya Anomali dikasih tahu segala macam. Actually lu sendiri ngopi gak? Gue ngopi Mas. Karena kan di oil and gas tuh ngopi itu tuh terlalu lengkap kan. Iya. Jadi gue ngopi startnya di situ, walaupun di rumah pun nyokap tuh ngopi gitu. Tapi gue benar-benar Raisa ngopinya juga. Ngopi, kita semua ngopi sekeluarga. Lu berapa bersaudara sih? Gue cuma berdua. Oh, adik kakak itu. Iya. Oke. Ya udah, jadi memang karena gue ngopi, terus juga starting 2012 kan scene coffee shop di Jakarta nih mulai
Yang specialty coffee-nya itu kan mulai tumbuh 1, 2, 3. By 2015-16 sih udah cukup banyak sebenarnya. Terus pada saat itu juga Mas Agam sendiri bilang bahwa ini kita belum, kuehnya tuh masih kecil. Makanya butuh lebih banyak orang untuk ngegedein lagi gitu loh. Karena Indonesia itu bukan peminum kopi loh. Iya. Indonesia tuh peminum teh. Teh kan? Gitu. Jadi bagaimana caranya orang banyak yang bikin brand atau brandnya makin besar sehingga orang lebih banyak yang bisa akses kepada kopi itu. Gitu. Oh, jadi ada studi gitu tentang orang Indonesia tuh peminum teh. Iya, memang kan dari zaman VOC itu yang aku baca ini ya. Jadi memang zaman dulu itu karena mereka itu tahu bahwa kopi itu adalah sebuah komoditi, jadi sama mereka diambil sehingga kita dikasih teh, dan itu tehnya juga sisa ampasan gitu. Jadi kan yang bagus-bagusnya kalau lo lihat di luar negeri kan teh-tehnya kayak white tea, black tea apa. Kita kan sebenarnya cuma dikasih ampas pada masa itu ya gitu. Nah sekarang jadi kalau nanti nih obrolan ini akan berkembang bahwa apa perbedaan kopi susu dan kopi-kopi yang specialty coffee. Nah sebenarnya ini nanti nyambung ke kenapa kita itu tidak berkompetisi dengan negara-negara. Bukan, kita tidak berkompetisi dengan di dalam industri kopinya itu sendiri, karena kan ada industri kopi saset, ada industri kopi susu, ada industri kopi specialty yang seperti kalau gue nyebut diri gue specialty coffee karena yang kita ambil itu kopi-kopinya itu dengan standar nilai 80 ke atas. Jadi kan kopi itu ada grade-nya Mas. Jadi itu panjang lagi. Panjang. Tapi nggak cukup nih podcast. Tapi intinya si kopi susu ini adalah bridging antara orang yang minum teh untuk berpindah ke minum kopi. Karena kan kopi susu manis kan. Oh. Kopi susu manis kan. Itulah cikal bakal sih kopi-kopi kekinian itu, kopsus kekinian. Iya, kopsus kekinian. Lalu setelah itu karena mereka sudah mendirikan sebuah jembatan nih, teman-teman kayak Tuku, Kopi Kenangan, Janji Jiwa dan lain-lain. Mereka itu bridge. Nah, on the other side of the bridge is us, specialty coffee, yang menjelaskan bahwa kopi ini rasanya ada yang seperti ini loh. Roasting profile tuh ada yang seperti ini, terus juga proses pasca panen tuh seperti ini. Jadi on the other side-nya itu kita. Jadi gimana caranya kita ini yang sudah dibantu oleh teman-teman dari dari Perkopi Susuan sebagai jembatan, gimana cara kita nge-capture itu. Gitu. Jadi semua tuh industrinya saling mendukung ya. Betul. Dan why juga gue tertarik untuk maksudnya actually mengundang lo yang industri kopi ya. Karena kan seperti kita ketahui bahwa ada unicorn baru. Betul. Di F&B, bidang kopi. Betul. Ya mungkin teman-teman MHM Podcast udah tahu lah ya. Kopi Kenangan gitu. Betul. Dan itu kok oke, let's say ya misalnya Dua Coffee itu tadi dibilang 2015 begitu kan. Kopi Kenangan 16. Kopi Kenangan kan lumayan baru nih ya. Iya. Lo melihatnya nih seperti apa gitu loh, maksudnya how come, atau dia punya strategi untuk let's say dia pertama-tama kan masuknya ke mall-mall tuh yang kalau gue lihat kan, atau dari awal dia udah target marketnya seperti itu sehingga sekian tahun udah bisa unicorn di F&B dan kopi loh. Iya. Cuman gini sih Mas, kalau gue ngelihatnya ya, kopi ini kan sebenarnya sebuah sebuah kendaraan yang seksi sebenarnya. Dengan banyaknya cerita, dengan sekarang perkembangan zaman itu butuh cerita tentang bagaimana lo sustain di bisnis ini, bagaimana sustainability itu mendukung petani-petani kopi lo apa semua gitu loh. Nah, ini from my point of view ya, dengan keberadaan Kopi Kenangan dan nilai investasinya sebesar itu, sebenarnya kan itu ngebuat masyarakat itu melek minum kopi juga gitu loh. Jadi kan harapannya secara nggak langsung kan. Gue nggak usah ngomongin terlalu dalam bisnisnya. Cuman kalau dengan wah gila ini kopi apa, orang yang tadinya minum teh gue cobain deh kopi. Sehingga dari situ berarti kan nanti konsumsi dalam negeri kita bisa naik Mas. Oke. Dengan itu ya, yang tadinya orang minum teh, nambah deh gue minum kopi. Dengan produksi lo makin it works. So far it works Mas. It works. Let's say lah yang gampangnya di Dua Coffee setelah ada pengumuman di Nasdaq kemarin segala macam itu relate orang minum kopi makin banyak gitu.
Mungkin nggak terlalu seperti itu ya. Cuman at least jadi di dalam sebuah meja ada pembicaraan itu. Wah ini ya seru ya, dari mulai pembicaraan naik ke dalam konten sosial media. Orang semakin lama kan terstimulus kopi. Akhirnya beli kopi, minum kopi. Di saat itu sedangkan kita juga dari 100% produksi kopi dalam negeri kita baru menyerap 38%. 38%? Which is itu udah gede loh mas. Sebelumnya? Ya sebelumnya itu mulai naik lah, less than that lah 20%-an. Tapi sekarang tuh udah 38%. Nah kita ini di industri kopi itu juga lagi berusaha mendorong bagaimana caranya. Dan kemarin kita juga di challenge sebenarnya sama Pak Erick Thohir juga. Oh iya, sempat ketemu? Jadi untuk gimana caranya naik penyerapan dalam negeri itu bisa 55%. Caranya seperti apa gitu loh. Nah salah satunya kebantu banget kita dengan keberadaan unicorn itu. Terus hype-nya. Sama ya sekarang tinggal gimana teman-teman yang lain udah ada satu contoh itu memperbaiki diri dong. Siapa tahu lu juga dapat rezeki seperti itu. Jadi harapan-harapan kita di industri kopi kayak gue buka di Washington DC. Bukan peruntukannya keren. Tapi untuk menstimulus. Bukan justru untuk menstimulus orang bahwa di mana gue orang Cipete nggak punya backingan jenderal atau apapun, tapi gue bisa buka di sana gitu loh. If there's will, there's way kan, gitu loh. Jadi ayo dong. Nah sekarang kalau gue boleh ngasih tahu, sekarang di luar negeri itu mas, brand lokal yang udah ada di luar negeri itu adalah Kopi Kalian. Dia ada di Jepang. Kopi Kalian ya? Kopi Kalian ada di Jepang. Lalu Tanah Merah Coffee itu ada di Singapura sekarang. Tanah Merah ya. Iya. Terus juga ada namanya Ngopi UK. Itu juga owned by Indonesian. Di Birmingham dia baru buka di London. Jadi. Tapi pencetusnya siapa? 2. Awal-awal lah. Kalau gue boleh bilang yang pertama mungkin kita sih mas. Di gitu. Washington ya. Iya. Halo Irfan. Vivit teman-teman kita juga nih. Gue ya itu kita akan bahas. Gue sempat amazed juga dalam artian, wah udah buka di DC aja nih. Nah itu bisa ceritain nggak? Emang lo ada dasarnya temenan sama Irfan, Vivit dia buka di sana atau lo sama Omar ke sana menemukan tempat atau gimana? Jadi sebenarnya gini sih mas, awalnya itu tuh kita dapat undangan dari Wonderful Indonesia untuk membantu mereka. Kemenparekraf ya? Yes betul, untuk ngebantu isi booth Wonderful Indonesia di acara New York Times Travel Show di NY New York 2018. Nah di situ kopi lain nggak ada yang ikut? Nggak ada, cuman kita waktu itu. Ya udah waktu itu kita bawa kopi Jawa Barat dari Ciwangi, satu lagi dari Bali. Kenapa kita bawa itu? Karena kalau Bali kan lo lebih mudah ya menjelaskan ke bule-bule gitu loh. Nah terus kita bawa itu. Nah waktu di sana antriannya itu tuh nguler banget mas. Oh iya? Nguler banget. Cuman itu kan foreigners tuh ya? Foreigners. Cuman kan kita masih berpikir kan ini nguler karena emang kopinya gratis apa emang orang suka gitu loh. Nah tapi di hari kedua ketiga pertanyaannya tuh mulai muncul bahwa oh ini kopi Indonesia ya, kok kita nggak pernah ngerasain ya, kita nggak tahu rasa kopi Indonesia seperti ini. Terus oh masa sih, emang nggak ada di sini? Nggak, kita nggak pernah nemuin. Nah based on that, akhirnya kita muter lah mas di Manhattan, ke Queens, kita ke Brooklyn. Pada saat itu si founder Dua Coffee ya? Pada saat itu iya, nah muter ke Brooklyn apa semua. Gue cuma nemu satu, itu di Brooklyn. Dan itu pun hanya tulisannya Aceh Tok. Tapi Aceh Tok, tapi daerah di Acehnya mana, apanya apa, traceability-nya tuh nggak ada gitu loh. Terus gue pikir, oke nggak ada. Habis itu telepon sama Kang Irfan, ke DC dong sini. Iya, kan Teh Vivit ngasih tahu dulu tuh, ada Irfan di sana, coba dong datang ke DC gini. Ya udah akhirnya kita janjian sama Kang Irfan, datang ke sana. Terus ya udah diajak muter lah, kan emang Kang Irfan peminum kopi gila-gilaan. Iya. Terus akhirnya ya udah kita diajak muter. Terus kita ngerasa kayaknya emang pasarnya tuh masih besar di situ gitu. Jadi setelah itu pulang mulailah teleponan lah sama Teh Vivit.
nggak mau nih buka di sana, bla 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 bla. Nggak mau. Oh lo di. Iya, lo nggak mau emang bawa apa namanya 2 coffee ke sana? Oh ya mau lah, emang mungkin ya, mungkin kok yuk. Ketemulah kita, ketemu mulai. Ini Vivit posisinya di Indo. Masih di sini, masih di sini, masih itu kan. Tektok lah ya. Iya, masih makan terus. Oh iya. Tahu gue. Tapi itu udah tektokan kan, maksudnya bolak-balik kan. Iya, betul. Nah, habis itu ya udah, setelah itu ngobrol-ngobrol terus kita berangkat ke Amerika lagi untuk ikut satu kelas How to Open Your First Coffee Shop in the US. Oh ya? Ada itu. Kok bisa ada kelasnya? Ada Mas. Yang infoin siapa? Irfan gitu. Kita cari. Oh cari. Ya kita cari kan, kebetulan waktu kalau di Amerika itu kan acara kopi tuh cukup sering dan cukup banyak ya, karena kan memang mereka peminum. Jadi acara-acara seperti itu common, dan di sini sekarang juga udah rame banget acara-acara kopi. Nah, ya udah salah satunya itu waktu itu pas banget tuh deket dari DC di Baltimore. Ya udah. Itu berapa ratus meter dari White House kalau nggak salah kan? Sekarang bukanya iya, tapi enggak, ini yang kelas. Oh, yang acaranya. Oke. Ya udah kita masuk ke sana, ternyata di sana tuh informatif banget. Harus ngapain. Terus di dalam eventnya itu pun ada kontraktor, jadi kita bisa bertanya, oh gini. Ya sudah, akhirnya singkat cerita, akhirnya ya dengan keringat, darah, tangisan semua, akhirnya jadilah itu by 2019. Keringat, darah, tangisan. Ceritain dong, keringatnya di mana, darahnya? Setiap hari cari tempat. Cari tempat. Kok bisa oke banget loh itu, ya, berapa meter dari White House. Pokoknya bisa dapat tuh gimana tuh ceritanya? Awalnya tuh kita muter-muter jalan kaki. Jadi Teh Vivit hubungin agent, karena waktu itu Teh Vivit masih di sini kan. Teh Vivit ngubungin agent di sana, coba dong gue minta daftar tempat-tempat yang bisa dipakai buat coffee shop. Dikasih lah sama agent. Terus Teh Vivit kirim. Kalau di luar tuh emang ada agentnya ya? Ada. Maksudnya lo gak bisa yang kayak kos ini kan lihat-lihat sendiri juga udah bisa nemu gitu kan. Jadi begitu dikasih, udah gue jalan kaki lah. Terus Kang Irfan kalau lagi gak ngantor barengan cari lihat tempat gitu. Berapa lama lo di sana tuh untuk riset? Waktu awal itu risetnya 3 bulan atau 4 bulan. Oh lumayan lama ya. Lumayan Mas. Gitu. Terus dari situ ya udah mulailah gambar. Habis itu perizinannya Teh Vivit tiap hari paperwork, dan paperworknya itu kan cukup banyak ya. Jadi kalau orang-orang ditanya emang emang gampang buka di Amerika? Enggak, susah. Gua akan jawab gitu langsung. Gitu ya? Susah tapi doable. Doable tuh maksudnya? Doable, bisa dilakukan, semua bisa dilakukan. Oh iya. Tapi ya lo harus benar-benar lo harus ada di sana, lo harus riset segala macam. Riset semua, ya emang lo harus berkorban waktu, nggak mungkin enggak gitu loh, waktu, tenaga. Ya udah, situ tiap hari bolak-balik, berantem sama kontraktor, terus ganti kontraktor, kehilangan investor. Oh ya? Karena kelamaan? Enggak, investor gue mundur tiba-tiba. Karena tiba-tiba dananya tidak siap. Ada. Itu gue juga belum pernah cerita kan di mana-mana. Oke. Gitu. Terus alhamdulillah akhirnya pakai uang pribadi dulu sampai akhirnya dapat investor aslinya yang sampai sekarang ini gitu. Oke. Gitu. Foreigners tuh. Foreigners. Gitu. Yang nyari investor siapa? Lo atau Vivit? Apa? Bareng-bareng, tapi yang ketemunya tuh gue waktu itu kebetulan di acara yang sama yang How to di acara yang sama di New York Times Travel Show juga. Oh ya? Dia open booth juga di situ? Enggak, dia salah satu kontraktor. Oh, tapi lu udah kenalan sebelumnya? Belum. Terus akhirnya bisa ketemu lagi? Ngobrol, karena gue lagi buat kopi, terus dia nanya ngapain di sini, bla 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 bla. Terus akhirnya waktu gue dengar investor yang awalnya itu bilang sorry gue nggak bisa chipin, bla 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 bla. Gue inget orang ini, entah kenapa gue text, bisa ngobrol nggak, bla 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 bla. Akhirnya ngobrol, present, go. Dapat. Dan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Gila ya. Iya. Jadi emang ya karena pameran itu ya berkah juga. Karena pameran itu betul. Oke. And
dia cukup satisfy dengan perjalanannya Dua Coffee di DC hingga saat satisfy banget sih Mas. Maksud gue itu berdirinya juga organik banget kan. Ya yang Indonesia pun organik gitu. Cuman yang di sana tuh organiknya tuh berasa banget. Lalu support dari lokal sana tuh berasa banget. Alhamdulillah banyak banget opportunity tahun depan yang di tahun depan tuh which is 2022. Ini udah 2022 ya. Iya. Opportunity di tahun ini yang benar-benar dikejar sama Kang Irfan Teh Vivit sih. Gue sih amazed banget sih Mas dengan segala kesulitan selama pandemi 2020-2021. Oh, impact juga di sana. Pak, kalau lo tanya paling impact di sana daripada di sini. Masa? Iya dong Mas, kan di sana ya maksudnya gue bukannya gimana ya dari sisi sewanya aja. Enggak, dari sisi hygiene aja orang sana lebaynya kan lebay banget kan. Kan orang kita mah Mas, lo datang makanan mungkin kita nggak cuci tangan dulu langsung makan. Kalau di sana kan nggak bisa. Jadi pandemi itu benar-benar ya udah 0 orang gitu loh. Kalau di sini kan masih ada Gojek, iya, ojol. Iya. Gue juga kemarin sempat ngobrol sama klien gue orang Prancis gitu kan. Iya. Senang tinggal di sana apa di sini gitu dia. Ya. Soalnya kalau di sana lockdown, very lockdown, bener-bener cuma kayak groceries aja yang buka. Iya gitu sih Mas di sana kena banget. Cuman ya ini lagi ya hebatnya Kang Irfan Teh Vivit itu di sana adalah mereka terus maksa untuk buka. Gitu Cabang-cabang. Bukan. Coffee shopnya sendiri. Terus-terusan buka. Mau cuman buka sejam, mau cuman 2 jam, mau cuman ada 1 customer, 2 customer, tapi tetap buka. As long gak lagi lockdown gitu ya. Iya, jadi ternyata pada akhirnya orang-orang itu ngelihat bahwa bisnis ini tuh striving ya ternyata dan berjuang terus ya, nggak patah semangat ya. Akhirnya karena mereka semua melihat itu, jadi sekarang orang tuh kita lumayan dapat simpatinya gitu loh Mas. Jadi sekarang ya ini ya mereka yang selama pandemi selalu buka. Jadi orang makin support kita justru gitu loh dengan itu. Jadi ya ada blessing in disguise-nya lah selama pandemi ini. Niat buka di New York juga? Kalau ada kesempatannya kenapa enggak? Gitu ya. Gitu. Tapi di Washington oke. Dari lu buka 2019 ini udah BEP? Ya kan belum Mas. Belum ya? Baru karena pandemi itu baru ya. Baru September, Februarinya udah. Kayak baru 5 bulan ya? Iya. Kalau hitung-hitungan di atas kertasnya kira-kira? Harusnya 2020 ya setahun, harusnya sih 1,5 tahun dari gue buka udah BEP harusnya. Tapi ternyata belum. Ternyata belum. Karena pandemi itu ya. Karena pandemi betul. Berarti lu dapat euforia bahwa wah gila gue bisa buka di luar nih. Iya. Jebret. Iya. Pandemi gitu ya. Bener-bener lagi begini tiba-tiba. Oh udah sempat begini juga ya? Udah begini Mas tiba-tiba. Karena kopi Indonesia yang di sana gitu kan. Iya. Nah, punya siapa sih sebenarnya yang di DC barengan sama Vivit Irfan? Barengan. Oh, kalau yang di sini berdua doang. Di sini iya. Berdua doang. Enggak, kita sekarang sekarang 3, berarti. Betul. Awalnya berdua gitu, kan? awalnya berdua. Betul. Karena Dua Coffee itu kan filosofinya doa. Oh, bukan dua. Ya, foundernya dua. Foundernya 2, terus juga dulu rumah pertamanya itu nomor 2. Oh, jadi banyak filosofinya. Iya, gitu. Oke. Nah, melihat tren kopi sendiri di Indonesia yang semakin ya kayaknya 200-300 meter ada aja nih kan gitu kan coffee shop berbuka ataupun apalah gitu. Melihatnya gimana kalau dari kacamata lo Di? Gue ngelihat justru ya makin bagus supaya orang-orang tuh makin banyak minum kopi sehingga demand dalam negeri jadi lebih besar ketimbang buat ekspor. Oh gitu. Kalaupun yang untuk ekspornya kebutuhannya masih ada, ya sudah berarti yang digenjot itu adalah bagaimana produktivitas dalam negerinya dinaikin dong. Produktivitas dari kebunnya ya Mas ya. Tentu kan kalau misalkan produktivitas kebunnya naik, berarti petaninya juga mungkin akan dapat uang lebih banyak juga dong. Sehingga lebih
skala ekonominya lebih naik gitu. Jadi lo nggak menganggap itu sebagai kompetitor gitu ya? Tidak, justru karena semakin kue lo makin banyak, makin besar kan makin banyak yang bisa ngambil juga kan gitu loh. Iya. Tapi gimana cara ngegedein bersamanya itu, makanya gue paling gak suka kalau seandainya ada yang sikut-sikutan satu sama lain antar brand gitu ya. Jadi realitanya sih pasti ada aja kan? pasti ada mas, pasti ada 1, 2, 3 mungkin ada gitu. Cuman di saat lo capek-capek kayak, kenapa lo mesti capek-capek seperti itu kalau lo bisa ngegedein bareng, cuannya bisa bareng. Kenapa gitu lo ya? nggak milih cara itu sih? Jadi lo mikirnya lebih seperti itu gitu Yes. ya? Berniat untuk ekspansi cabang-cabang lagi atau di luar Insya Allah negeri mas, di insya Allah. 2022 ini? Insya Allah di 2022 ini kita bakal launching sebuah kejutan lah, buka di mana? Kopi juga? Insya Allah. Ya, duanya sendiri. Oh 2 sendiri ya? Iya. Sekarang ada berapa cabang sih? Sekarang Indonesia ada 7. Di Indo 7? Di Indonesia ada 7. Cipete, kalau di Jakarta area ya, Cipete, di Bintaro? Di Bintaro. Bintaro Tangerang sih maksudnya. Iya, Cipete, Bintaro, di Senayan. Senayan itu kolaborasi 2 Coffee sama Honda. Oke. Tapi namanya Dreams Cafe. Tapi kopinya by 2 Coffee. Itu 3. Lalu kita ada di Bogor, kita ada di Bandung, kita ada di Tasikmalaya, dan yang paling terakhir kita ada di Tebet. Gak niat bikin teh-tehan. Sekarang lagi rame juga nih teh-tehan. Benar. Teh-tehan sih kita sekarang teh kita tuh udah, kita punya produk teh yang cukup artisan juga. Cuman mungkin masa depan kalau memang gue pribadinya udah mendalami teh, kenapa enggak? Tapi so far gue belum terlalu mendalami gitu loh. Jadi kalau one day gue mendalami, kenapa tidak? Nah, kembali ke tahun 2017 gitu ya. Well, lo buka, bisa ceritain nggak kisaran modal yang lo perlukan saat itu buka di 2017 dan lo buka di US, kisarannya aja berapa? Range-nya gitu. Supaya teman-teman MM Podcast yang mau mulai bisnis. Waktu gue buka pertama kali banget mas dengan 16 ya 2016. Dengan square meter tempat pertama gue itu adalah 65 square meter. Di itu, nomor 2 di nomor 2 Cipete Dalam. Masih dalam ya. Betul, Cipete Dalam nomor 2 itu modal kita itu 300 juta. 300 juta. Iya, jadi pada saat itu 150 each. Kebutuhannya untuk apa aja? Kebutuhan 150 each ya lo berdua? Iya, pada saat 50, itu. 50 ya iya. berarti. Kebutuhannya apa aja? Mesin, kopi beli gitu. mesin, beli grinder, lalu sewa tempat. Kan kalau di sini tuh kalau lu sewa tempat biasanya lu langsung harus bayar 1 tahun full or 2 tahun or berapa panjang kontraknya. Ya. Sebenarnya itu yang paling buat gue itu yang paling memberatkan sebuah bisnis di Indonesia tuh itu sebenarnya. Iya betul. Gitu. Pebisnis pemula ya. Iya pebisnis karena pemula. lo harus minimal 2 tahun nih rent fee. Betul. Dan in advance kadang-kadang kan. Dan in advance betul. Iya, Nah kalau di US sendiri tuh enggak. Jadi lo kontrak biasanya tuh 10 sampai 15 tahun bayarnya monthly. Dan nanti selama panjangnya itu akan ada kenaikan terus. Tapi kalau lo akumulasiin sebenarnya kenaikannya tuh nggak seberapa gitu. Tapi tiap tahun increase tuh. Increase, tapi increase-nya paling cuman kayak 2%. Iya 1%. Masa? Iya. Gitu. Pokoknya. Tapi tiap tahun pasti Pokoknya naik. kalau gue ngitung-ngitung yang DC ya, kalau gue 10 tahun. Lo kontraknya berapa lama? 10. Jadi lumayan ya, maksudnya ada pandemi lo kayak masih bisa nafas lah. Betul gitu. Jadi ya kenaikannya paling cuman kalau di total paling cuman $400-500 selama 10 tahun. Oh iya. Itu kan enggak. Harus $400. Iya, kenaikannya Each year. ya. Oh, each year kenaikan ya. Iya. In total. Kenaikan in total. In total cuman segitu. Masa? Iya. Terus modalnya berapa kalau yang US? Iya, range-nya. Range-nya itu sama kayak lo buka sebuah kafe atau restoran either di mall atau di daerah Senopati. Tahu gue, Menteng gitu ya. Ya 2 sampai 4. Iya. Range-nya segitu. Iya. Gitu. Oh, ya lumayan ya. Gitu, iya. Oke. Dan pas pandemi juga makanya sih. Tapi kenapa gue akan mengencourage orang untuk berani buka di sana adalah mereka itu negara peminum kopi. Jadi pasarnya udah jelas. Sebenarnya kalau marketnya udah ada. Marketnya tuh udah ada jelas. Orang tuh akan minum kopi 3 sampai 4 kali sehari. Satu orang itu akan 3 sampai 4 kali. Betul. Jadi pertama orang kalau di Amerika itu ya, orang bangun tidur udah bikin kopi sendiri di rumah.
Then dia pergi ke kantor, dia will grab one. Habis itu selesai makan siang, grab one lagi. Kadang kalau ekstra sore. Jadi 3 sampai 4 gelas sehari gitu. Jadi memang marketnya udah ada gitu loh. Marketnya tuh udah jadi dan mereka aja waktu gue ikut kelas di sana, mereka tuh bilang industri kopi kita tuh masih sangat muda, baru 25 tahun. Gue bilang, "Hah, 25 tahun masih muda?" Di US. Iya, berarti kita itu mungkin kalau sekarang ya, mungkin kita masih 7 tahun lah ya. Masih 5-7 tahun. Mungkin kita mungkin harus mengejar US itu ya 5-10 tahun deh, mereka ahead of us gitu. Tapi sekarang dengan teman-teman muda-muda sekarang tuh gila sih Mas. Maksud gue inovasi unicorn tuh sebuah loncatan tinggi. Gitu. Jadi menurut gue sekarang kita ya mungkin bisa mengejar kalau terus begini konstan dan makin banyak mungkin kita dalam 5, 7, 10 tahun kita udah bisa ngejar industri-industri kopi di negara-negara luar sih. Optimis ya. Justru dengan banyaknya yang buka-buka justru nggak cuman buka ya Mas ya, maksud gue lo juga teman-teman petani-petani juga regenerasi, juga mikirin ke hulunya tuh seperti apa bla bla bla. Kalau itu semua kita sinerginya bersama sih kita akan bisa nyusul sih menurut gue, mungkin ya itu tadi within 5, 7 or 10 years. Oke. Nah, lo sendiri pakai kopi dari mana tuh? Nah, kalau espresso base gue pakai dari Bali. Jadi Bali. itu gue belum pernah ganti dari 2017. Tapi kalau yang filter kopinya yang buat manual brew apa itu gue punya kurang lebih dari 6 origin yang berbeda. Dari Jawa Barat, dari Flores, dari Bali sendiri, dari dari Mandailing, cukup banyak macam-macam lah ya. Macam-macam gitu. Nah, tadi ada keskip dikit. Jadi kalau range yang modal tadi itu ya, kalau lo bandingkan antara lo mulai usaha di Indo dan di US, kan beda nih modalnya agak-agak disparitasnya. Nah, kalau di Indo kira-kira lo BEP dalam waktu berapa lama? Kalau di US kira-kira time sketch-nya gimana tuh? Sebenarnya kalau di Indonesia lagi-lagi Mas, lo tergantung rezeki lo seperti apa kan. Maksud gue kalau memang lo rame, you can BEP in 6 to 1 year. 6 months? Bisa Mas, kalau lo gila-gilaan ya. Maksud gue ini jangan. Gue pernah ngobrol sama temen gue juga, dia bilang 3 tahun kalau dia. Itu dia makanya gue bilang. Daerah Gandaria situ. Itu tergantung lo kenceng apa enggak, apa marketing lo semua berhasil atau enggak. Do Coffee berhasil? Alhamdulillah berhasil Mas. Jadi kalau kita sendiri kalau boleh cerita, gue itu BEP di setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan? Setahun 8 bulan. Nah, lumayan cepat lah. Lumayan cepat gitu, setahun 8 bulan. Tapi gue startingnya bukan yang 2016 ya. Startingnya gue pindah ke tempat itu 2017 Januari. Dan di 18 setahun 8 bulannya gue BEP. Setahun 8 bulan. Oh 2017 tahun. Gitu. Oh pindah yang ke depan itu ya. Betul. So the location is a king also ya. Yes betul Mas. Jadi kalau Indonesia sih masih location. Even waktu gue ikut kelas di Amerika, si coachnya juga bilang location. That's make the doing ya. Iya kan. Betul. Ya US kan kayak gitu. Nah kalau mungkin lo juga pernah dengar dari yang tadi siapa ownernya Tuku temen lo itu ya. Iya. Pak Jokowi datang ke sana gitu kan. Which is ke Cipete lah, area lo lah gitu kan ya. Betul. Se-well known kopi itu ke telinga Pak Jokowi gitu atau? Yang gue denger katanya begitu, kedengeran oleh anak-anaknya lalu ayo dong kesini. Akhirnya hype lah ya, jadi kopi cukup hype ya. Iya gitu. Oke, kita udah ngomongin kopi banyak, sekarang kita ngomongin santai-santai. Kita masuk ke ngobrol gimana perasaan lo waktu suaminya wakil presiden Amerika Serikat bisa mampir ke 2 Coffee DC ya. Wah, seneng banget sih Mas, alhamdulillah sih. Itu sempat hype lo juga loh di sosial media. Iya, itu. Kok bisa sih? Setelah Pak Jokowi anaknya yang dengerin. Kalau di sana gimana tuh? Karena dekat White House kali ya. Salah satunya itu sih kalau Douglas Emhoff. Emhoff. Jadi Vivit Kang Irfan tuh cerita memang Secret Service-nya sering ngopi di situ gitu. Dan ya udah ya tiba-tiba datang aja gitu. Jadi SS-nya yang ke sana. Jadi kan mereka itu kan memang
selalu supporting local kan gitu loh. Jadi ya alhamdulillah salah satunya kita. Ya itu mungkin supporting salah satu lokal. Kita bukan lokal di sana. Oke, hitungannya lokal dong mas. Sekarang kan baru satu brand, lalu juga then women on business, lalu juga Asian woman juga. Iya, jadi kan karena hal-hal seperti itu di Amerika tuh kan cukup dilirik lah mas ya gitu loh. Jadi ya mungkin akhirnya kedengeran ya didatengin lah. Itu cukup membantu banget sih. Parah gitu sih. loh. Pastilah Iya. itu kan dan hype juga Dan kan dibawa di ke sosmed sini dalam kan. White House lah gitu kan. Iya, kopinya. Si kopinya tuh dibawa. Yang gue liatnya memang videonya jalan ya kan. Iya, Terus sempat repost juga kan dari Iya, White House-nya. Betul gitu. Keren sih. Dia komen juga tuh, enak nih kopi segala macam gitu-gitu. Enggak iya, ya? Iya kok. Dia komentarin juga ya. I need to start my day with a cup of coffee gitu kan. Dia ngomong gitu ya. Gitu. Terus ya udah akhirnya dia jalan masuk ke White House. Ini ruangan gue apa semua gitu. Jadi, Seru banget ya. Seru. Jadi ya udahlah ya pandemi dan untungnya juga long term agreement juga ya. Iya. Long term run gitu ya. Dan itu sebenarnya nanti nyambungnya ke bagaimana Teh Vivit Kang Irfan itu selalu mengusahakan untuk selalu buka yang tadi gue bilang. Iya. Pada akhirnya sejak kan itu dapat ya. acknowledgement kan. Iya. Jadi itu ada apa? Tapi memang nggak dilarang di sana. Apa tuh? Bukan PPKM lockdown gitu-gitu emang tetap buka ya? Enggak, waktu awal aja kan cuman sebenarnya sama aja sih mas sama sini. Ada waktu lockdown pertama itu kan yang for agak take away only. Iya. Lalu mulai boleh masuk cuman berapa orang. Oh sama aja ya sih sebenarnya. Iya dan itu kan take away segala Iya, macam. betul. Oke. Nah kita ngobrol santai lagi Yes. ya kan. Seperti minum dulu. Seperti kita ketahui kan lo adalah adiknya Raisa gitu kan ya. Gimana rasanya jadi adiknya Raisa? Kakak, Mas. Kakak sorry punya adik Raisa. Iya bangga sih, lebih ke bangga sih karena ya apa pencapaian dia selama ini, terus juga bagaimana kerja keras dan pengorbanan dia selama kurang lebih sekarang udah 12 tahun di 12 industri. tahun ya. Bangga sih mas, nggak ada kata lain sih selain bangga. You're proud, your parents also proud juga ya pasti. Iya dong mas. Ya. Sering berantem gak sih? Waktu kecil sering banget. Sering banget ya. Berdua doang kan? Berdua doang lah. Iseng, jahil Oh apa gitu. semua. Apalagi gue jahil banget. Gue paling gak bisa ngelihat adik gue gak nangis sehari gitu. Oh gitu. Jadi yang jahil tuh lo. Gue jahil banget gitu loh. Kasian sih tuh bocah. Biasanya kan kalau saudaranya ada yang public figure tuh, saudara lainnya jadi manajemen ya, lo enggak ya? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena memang enggak aja. Jadi kita memang semua di keluarga tuh ya, if you have your own element ya do it by yourself. Gitu. Oh gitu. Gitu Dan memang dia dari kecil tuh memang nyanyi itu is her passion gitu. Iya ya? betul. Oh Betul. Gitu. Kalau lo passionnya main-main kayaknya. Main. Iya kan, kopi main-main. Oke. Jadi bangga dan iseng segala macem gitu ya. Iya. Nah kalau lo lihat dengan pencapaiannya dia sekarang ini, kira-kira dia akan di other entertain masih selain menyanyi atau? Enggak sih, menurut gue dia itu nyanyi itu memang suka gitu. Jadi akan pasti di situ terus ya. Akan selamanya akan berkarya di situ karena dia nyanyi suka, ngulik lagu suka, nulis suka. By the way, adik gue itu kalau gue nggak tahu ya sama dia dilanjutin apa enggak, dia tuh banyak banget nulis lirik untuk jadi sebuah lagu novel sebenarnya. Novel dulu zaman SMP SMA gitu. SMP SMA dia tuh banyak banget tulisannya. Gue nggak tahu deh ini sampai sekarang. Apakah jadi penulis berikutnya? Masih tulisan-tulisan itu pada kemana gitu loh. Cuman dia tuh nulis dan dia baca bukunya tuh gila banget. Banyak dan cepat dan banyak. Oh ya? Ya. Fast reader juga ya berarti. Iya. Gitu. Oke. Nah, last question nih ya. Iya mas. Akankah lo pindah bisnis ke jalur lain other than coffee, atau you have a other business plan lah misalnya gitu ke depannya, atau tetap di kopi dengan mengembangkan cabang-cabang lo dan sebagainya? Atau justru dari produsernya kakak lo? Nggak mungkin ya? Enggak lah itu mah. Hah? Udah different ini ya? Udah different profesi ya? Profession ya?
Kalau ditanya gitu sejauh ini mungkin belum ada, tapi opportunity depan gak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya gue punya passion apa, gue punya passion di makanan juga gitu. Still in F&B maksudnya? Still F&B betul. Jadi ya mungkin dari situ ya gak ada yang tahu sih Mas. Tapi gue masih punya maksudnya berarti tetap di coffee for the next 2 years lah misalnya? Oh iya, kalau next 2 years masih. Cuman ada sebenarnya satu mimpi gue yang belum tercapai sampai sekarang. Jadi gue tuh masih pengen punya gini. Gue pengen jadi gue tuh pengen banget jadi chef Mas. Chef? Iya. F&B juga kan? Iya betul. Tapi itu tuh apa ya? Gue pengen jadi chef. Tapi gue yang benar-benar ngejalanin tempatnya itu, tapi gue nggak mau gede. Oke. Jadi gue pengennya ya kecil aja, gue hanya menerima sekian tamu, tapi ya semuanya gue yang prepare. Jadi kayak kalau lo nonton ini, gue tuh pengen banget jadi chef sushi sebenarnya. Sushi, karena gue gila banget sama sushi. Sama. Kalau lo di Netflix nonton I Dream of Sushi Jiro. Tuh gue kayak kepinginannya kayak gitu ya. Gue pengen banget kayak gitu. Simple kan. Gue sebenarnya bukan orang yang ribet punya. Gue pengen A B C D, enggak. Gue pengen punya simple life aja. Jadi kedepannya sampai masa tua lo nanti intinya tetap bergerak di bidang F&B apapun itu dan chef is one of your dream gitu ya. Iya. Nah, sorry satu lagi. Apa? Sama my passion is also in football. Makanya tadi gue nanya tuh bola atau apa tuh golf kan? Kalau sewaktu-waktu gue punya klub nggak ada yang tahu, mudah-mudahan. Kayak Bang Ete ya, nggak Rans Entertainment, Rans Cilegon. Oh iya, satu lagi sambil kita cobain ya. Ini ada petik mangga by 2 Coffee. Actually secara sales dengan punya kakak selebriti itu ngaruh nggak sih? Jujur. Jadi waktu awal tuh itu such a big boost sih. Waktu awal itu such a big boost. Karena gue baca berita-berita kayak gitu. Betul. Dipunyai oleh kakaknya Raisa gitu. Iya, kalau waktu awal kita coba nih. Itu booster yang luar biasa banget sih. Oh ya. Cuman di mana-mana booster itu harus di maintain kan. Iya. Nah itu dia cara alhamdulillahnya kita bisa maintain itu gitu loh. Tapi jadi, untuk paling nggak pas starting awal kebantu ya. Iya dong, tentu dong itu kan ya harus diakui marketing material yang ya alhamdulillah nggak semua orang punya kan gitu. Benar. Gue sangat bersyukur akan itu dan gue selalu berterima kasih atas dukungan dari semua ya, dari keluarga gue, dari keluarga partner gue, dari bokap nyokap semua gitu. Jadi karena pelanggan pertama kita pasti keluarga dan teman dekat kan. Betul. Gitu. Tahu dari mana lagi kan? Kalau tadi pernyataan terakhir, kalau ini tips buat pebisnis pemula, terutama tadi kan lo bilang bahwa partner dan lain sebagainya. Gimana sih tips memilih partner yang tepat lo? Misalnya sama Omar dan lain sebagainya. Kalau Irfan kan tadi udah cerita kan pas lo ke NY pameran situ. Kalau buat gue sih saran gue pebisnis awal itu cari partner yang mengisi kekurangan lo satu. Yang kedua itu yang paling penting. Mengisi kekurangan misalnya lo marketing dia. Iya misalnya. Produksi gitu. Iya gitu hal seperti itu. Dan kedua itu ternyata pas gue tahu lo itu ternyata bekerja di bidang hukum juga. Ternyata segala sesuatu hitam di atas putih itu harus paling awal sih. Nah, buka-buka IG-nya Bislow ya. Iya benar. Jadi itu harus yang paling pertama lo lakuin sebelum ngitung. Maksudnya ya tentu dengan segala business plan yes gitu loh. Tapi nextnya itu kalau bisa itu di awal. Like your investor yang tiba-tiba gitu itu kan yang di DC tadi lo cerita itu. Benar. Jadi semua tuh harus hitam di atas putih sih. Jadi makin kesini era itu gue ngelihat kebutuhannya makin tinggi akan hal itu sih mas, karena uncertainty time kayak sekarang gitu. Benar nggak ada yang tahu ya. Jadi enggak deh, lo mendingan put everything on the paper on the table gitu. So butuh-butuh agreement bisa cek ke IG Bislow.
setelah kita jual ke IG-nya Bislow ya. Kan bener kan buat bisnis pemula kan. Dan yang pasti memilih partner saling melengkapi. Thank you Aldi. Thank you banget Mas atas kedatangannya. Enak juga nih ternyata petik mangga dari Dua Coffee. Bisa datang yang kalau deket dari Bislow ada di Cipete ya. Bintaro juga ada. Betul. Thank you banget Mas, sehat selalu. Sehat selalu. Yes, itu dia tadi ngobrol-ngobrol di MHM Podcast bareng Rinaldi Nur Pratama, seorang pengusaha kopi, dan dia benar-benar fokus di bidang usaha kopi tersebut yang sebagaimana tadi kita dengar bersama, bahkan sudah ekspansi ke Amerika Serikat atau US gitu ya. Dan yang bisa kita pelajari tadi banyak sekali bahwa memang kalau mau memulai suatu bisnis itu kalian harus fokus di satu bidang terlebih dahulu sebelum kalian pindah atau expand ke bidang usaha lainnya. Yang kedua, selain konsisten, kalian terus mengembangkan skills yang kalian miliki. Misalnya tadi mereka ikut pameran dan lain sebagainya, dan challenging di masa-masa pandemi ini adalah satu tantangan bagi seorang pengusaha untuk tetap mempertahankan usahanya supaya tetap berjalan dan pastinya tetap semakin sukses usahanya. Seperti itu, dan pastinya juga tips memilih partner adalah saling melengkapi bagi pebisnis pemula. Seperti itu ya, terima kasih kepada teman-teman MHM Podcast. Kita nantikan video-video podcast mengenai bisnis, hukum, politik, atau apapun itu. Terima kasih, ciao, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.